Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana PKIMM Psikologi tahun 2025-2026. Senang rasanya bisa menemani teman-teman semuanya di acara podcast tahun ini. Dan perkenalkan, nama saya Wanda Ari Cahyani. Di sini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah kalau dibilang nih anak organisasi holik. Beliau memerankan banyak peran dalam satu waktu. Langsung saja ya, kita sambut. Tak lain dan tak bukan adalah Ketua Umum PKIMM Psikologi, Tum Alivia. Oke, halo teman-teman, selamat sore semua. Oke, gimana kabarnya Tum hari ini? Alhamdulillah, baik. Dengar-dengar kemarin habis jatuh ya? Iya. Di mana, Dieng? Iya, habis jatuh dari Dieng saya kemarin. Itu kapan itu, bulan apa? Baru ini 2 minggu lalu. Aku jatuh dari Dieng. Tapi sekarang udah bisa ini kelihatan normal ya. Alhamdulillah. Ya, ini kan sekarang udah bisa menghadiri podcast ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk ketua umum kita yang paling keren. Ayo, penonton bayarannya mana ini? Oke, Tum, kemarin habis jatuh itu pasti dimarahin nggak nih? Pasti dong. Oh, dimarahin juga sama orang tua. Oh, Ketum juga dimarahin. Iya. Oke, jadi selain menjabat sebagai ketua umum, pasti menjabat juga sebagai anak ya. Iya, betul sekali. Oke, dimarahin. Nih ngomong-ngomong marah-marah ya, Tum. Kalau kita dengar marah itu selalu linear dengan emosi. Dan malah kadang kalau kita di lingkungan kita ya, ketika kita dengar emosi, itu pasti yang terbesit itu marah. Padahal emosi kan nggak cuma marah ya. Atau sebetulnya emosi itu apa sih, Tum? Oke. Kalau menurut aku, emosi itu reaksi batin ya. Reaksi batin yang disebabkan oleh stimulus yang hadir di lingkungan kita. Stimulus peristiwa-peristiwa atau bisa jadi juga karena pemikiran-pemikiran kita. Yang mana kita memikirkan hal-hal yang menurut kita itu penting. Contohnya aja langsung biar nanti teman-teman yang mendengarkan di sini paham ya. Contohnya, ketika kita mau UAS nih. Itu UAS merupakan sebuah peristiwa. Dan kita memikirkan IPK aku harus bagus, nilai aku harus A gitu. Nah, waktu di hari H UAS kita nervous gitu. Kita nervous, kita takut, deg-degan, tegang. Nah, itu bisa dilihat dari raut wajah kita. Itu merupakan emosi. Ditambah pikirannya kita, IPK aku harus bagus, nilai aku harus A. Sebenarnya emosi itu bukan cuma marah. Kalau dalam psikologi yang aku pelajarin di kelas, itu kita dikenalkan 5 emosi. Apa aja tuh? Ada emosi marah, senang, sedih, takut, dan jijik. Tapi dari jurnal-jurnal yang aku baca, emosi itu ada banyak banget dan nggak bisa aku sebutkan satu persatu ya. Dan dari banyaknya emosi itu bisa kita kategorikan dalam 2 kategori. Ada emosi positif dan juga emosi negatif. Seperti itu Mbak Wanda. Oke, tadi kan disebutkan ada emosi positif dan emosi negatif. Yang dimaksud emosi positif itu apa dan emosi negatif itu apa? Dan apakah nih karena namanya emosi negatif itu kita tidak boleh melakukannya? Oke. Kalau emosi positif, singkatnya aja biar nanti kita gampang untuk memahami. Emosi positif berarti kan yang hal-hal yang memang menurut kita tuh senang gitu kan, itu kan emosi positif. Emosi negatif tuh sedih, marah gitu dan lain sebagainya. Uniknya di sini emosi itu ada loh bagian otak yang mana tuh mengatur emosi kita gitu. Uniknya ada di situ. Allah menciptakan manusia sedemikian rupa sampai ada bagian otak yang mana tuh dikhususkan untuk mengatur emosi tersebut. Nah, sebelum masuk ke mengatur emosi ini, tadi aku lupa menjawab pertanyaan Mbak Wanda. Dari baru mau ditanyain. Nah, negatif itu apa emosi negatif? Nah, ini sekarang emosi negatif itu boleh keluar apa enggak sih sebenarnya? Oke. Emosi negatif itu boleh keluar apa enggak sebenarnya, teman-teman? Emosi negatif itu boleh keluar, boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi ada masanya emosi negatif itu nggak boleh dikeluarkan. Jadi listen your emotion. Teman-teman sadari emosi yang hadir, kemudian aksi tersebut kira-kira bakal berdampak ke orang lain nggak, bakal merugikan orang lain nggak, atau merugikan diri sendiri, seperti itu.
Jadi emosi negatif bukan karena namanya itu negatif, jadi nggak boleh keluar ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi aku singgung, bahwasanya ada bagian otak yang mana itu mengatur emosi kita, teman-teman. Itu sangat menarik. Otaknya itu namanya dopamin. Itu merupakan zat kimia, teman-teman. Zat kimia untuk mengatur emosi kita. Dan dopamin ini bisa kita lihat sehat atau enggaknya dari hasil emosi yang kita dapatkan tuh dari mana. Seperti itu. Contoh, ini aku kaitkan dengan pengalaman pribadi aku ya. Kemarin waktu aku ke Malaysia, itu aku ada lomba artikel salah satunya. Perlombaan artikel. Nah, dalam perlombaan artikel tersebut, sebenarnya aku pesimis, teman-teman. Pesimis karena saingannya PTN ternama, PTLN, terus magister juga, mahasiswa magister. Aku nggak sepintar anak-anak PTN, aku nggak semumpuni anak-anak magister gitu. Tapi singkat cerita, waktu aku presentasi menggunakan bahasa Inggris, of course. Nah, itu ada pengumuman kan, pengumuman best article gitu. Nah, alhamdulillahnya Allah mungkin mengetahui usaha kita. Aku masuk dalam top 20 best article, dan itu dari kampus aku ya, dari UMP, diambil 3 mahasiswa, teman-teman. Nah, di situ aku memperoleh kesenangan, yang mana tuh benar-benar aku senang banget. Tapi memperoleh kesenangan itu lewat usaha. Nah, itu yang namanya dopamin sehat, karena aku memperoleh kesenangan pakai effort dulu, pakai effort, pakai usaha. Itu dopamin yang sehat. Nah, terus gimana kalau dopamin itu nggak sehat dan kita tuh perlu riset dopamin tersebut? Nah, dopamin nggak sehat ini ketika kita memperoleh emosi tersebut melalui hal-hal yang instan. Seperti itu. Nah, dopamin ini berarti udah diacak sama chip dopamin namanya, teman-teman. Itu perlu kita riset, perlu kita tata kembali dopaminnya karena udah rusak. Contohnya, ketika kita memperoleh kesenangan lewat apa? Lewat media sosial gitu. Kayak kita bosan. Terus dengan scroll TikTok itu kita memperoleh kesenangan. Nah, itu namanya chip dopamin instan. Karena dengan kita melihat TikTok aja kita udah seneng gitu ya, Mbak Wanda. Sekali. Nah, sama halnya, coba kalau marah gimana? Marah ketika nih ada suatu peristiwa sebenarnya menurut kita tuh sepele gitu peristiwanya, tapi kita kok gampang marah gitu. Nah, itu berarti chip dopamin kita tuh dopamin kita tuh udah diacak sama chip dopamin. Karena kita tuh gampang marah gitu, Mbak Wanda, sama hal-hal yang sepele gitu. Seperti itu. Berarti chip dopamin itu nggak cuma bereaksi ketika kita ingin bahagia, Betul. Tapi ketika kita di luar kebahagiaan itu, yang tiba-tiba marah, sensitif, itu dampak dari chip dopamin tadi. Seperti itu. Okay. Betul. Tadi kan disebutkan ketika di Malaysia itu kan nervous gitu kan. Nah, pas part kamu nervous itu apakah bisa disebut sebagai emosi atau sebetulnya emosi itu perasaan atau gimana? Oke. Nervous itu bisa dikatakan emosi, teman-teman. Karena kan seperti yang tadi aku katakan, emosi itu banyak banget gitu. Iya. Dan emosi bisa dikatakan perasaan enggak gitu. Aku nggak bisa membetulkan sepenuhnya dan juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Tapi perasaan ini ada kaitannya sama emosi. Bukan berarti emosi sama dengan perasaan, seperti itu. Gampangnya gini, emosi itu kan seperti yang tadi aku katakan, reaksi dari suatu peristiwa kan, atau stimulus yang hadir. Sedangkan perasaan itu merupakan pengalaman secara sadar atas reaksi yang tadi itu, reaksi dari emosi itu, gitu. Nah, contohnya, ketika kita dimarahin nih, Sorry, Tom, itu mic-nya rada diginiin. Oh, iya. Tengahin. Nah, iya. Nah, iklan ya, teman-teman. Iya, ini agaknya hiperaktif ya tamu undangannya. Jadinya nanti terlalu bersemangat ini. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya, Mbak Wanda? Aduh. Kita sampai mana ya? Lupa aku. Perasaan. Oh, iya. Ya, contoh ketika kita dimarahin nih, Mbak Wanda, ketika dimarahin perasaannya gimana? Marah balik. Iya, deg-degan, tegang, takut, gitu. Tergantung siapa yang marah sih. Oh gitu, oke. Nah, itu merupakan emosi, teman-teman. Kayak perasaan kita takut, deg-degan, nervous gitu kan, karena kita dimarahin. Nah, terus setelah kita dimarahin, kita ngerasa
aku kecewa, aku tersinggung. Nah, itu namanya perasaan. Karena kita menyadari gitu. Kita mengakui emosi hadir, kemudian kita menyadari, mengakui aku kecewa, tadi dimarahin. Aku tersinggung, tadi dibilangin ini nih gitu. Nah, tapi terkadang setelah kita menyadari perasaan itu, biasanya muncul aksi nggak sih? Iya, betul sekali. Nah, ini yang perlu di-highlight teman-teman. Aksi itu ada benar, ada salahnya. Jadi tuh emosi gini, biarkan dia ada, tapi jangan biarkan dia ada. Seperti itu. Biarkan dia ada, jangan selalu biarkan dia ada. Maksudnya apa tuh? Nah, emosi itu hadir, silahkan hadir. Akui emosi kamu, ya. Tapi jangan biarkan dia selalu diluapkan seperti itu. Karena aksi dari emosi tersebut yang ada benar salahnya, gitu. Nah, kalau misal aksinya bisa merugikan orang lain, bisa bikin sakit hati orang lain, nah itu berarti nggak perlu kita luapkan. Terus caranya gimana? Caranya itu olah dulu emosi yang teman-teman rasakan, gitu. Diolah, kemudian mana yang kira-kira actionable, mana yang kira-kira perlu coping dulu menurut individu, seperti itu. Contohnya, kayaknya aku perlu healing dulu buat nenangin diri. Kayaknya aku perlu menyendiri dulu buat nenangin diri. Barulah melakukan action plan, gitu. Action plan itu aksi dari emosi tersebut setelah kita merasa reda, gitu. Jadi kayak nggak langsung diungkapin, aku marah, aku langsung marah di saat itu juga. Itu berarti mengarah ke regulasi emosi ya. Iya. Nah, belum bisa meregulasi emosi. Dan mungkin dia juga belum bisa mengenal emosinya. Makanya dia belum tahu ini gimana sih cara aku mengelolanya, seperti itu. Nggak cuma marah ya, ketika seneng juga kita harus lihat situasi, kondisi gitu. Seneng di depan orang yang lagi sedih, itu kan bad manner ya. Ya, jadi nggak cuma marah aja yang dikendalikan, ketika bahagia juga kita harus mengendalikannya gitu. Betul sekali. Tapi yang lebih penting itu adalah kita sadar kalau kita tuh lagi di emosi ini, kita lagi di emosi betul itu, sekali. gitu ya. Oke. Kadang tuh ada ya tuh orang yang kalau ketika marah tuh dia tuh silent treatment. Pernah dengar silent treatment lah ya? Kayak semua orang itu didiemin. Gitu ya? Itu yang nggak punya masalah juga jadi malah bikin masalah gitu ke orang yang nggak punya masalah gitu ya. Iya, jadi kayak kadang juga saya ikut emosi gitu. Orang, kamu tuh marahnya ke siapa? Kenapa semua didiemin gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk dari apa itu? Bentuk dari mengekspresikan emosi atau bentuk apa sebetulnya ketika silent treatment? Kalau enggak yang sampai kalau marah tuh harus mukul barang, harus apa namanya? Ada sesuatu yang harus dipegang terus dilempar gitu. Itu masuknya apa tuh? Oh, kalau itu tuh lebih ke ekspresi emosi yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Oke. Jadi kayak ibaratnya nih tadi Mbak Wada bilang, padahal kita tuh sebenarnya nggak salah, tapi kok orang itu diem ke kita gitu. Iya. Nah, kalau dari aku sendiri, gini, ketika aku agak emosian ya, agak marah gitu, marah di suatu keadaan, misal di sore hari aku marah sama si A gitu kan. Nah, di malam hari aku ketemu si B, aku nggak akan membawa amarah aku ke si B ini. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita menyadari dulu, nih sebelum kita ketemu sama si B ini, kita sadari, kita selesaikan dulu amarahnya sama ini. Tapi jangan benar-benar diungkapin, kalau misal itu tuh nggak perlu gitu. Jangan diungkapin. Jadi kayak mengekspresikan emosi itu di tempat yang benar gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kan kasihan ya kalau misal orang itu nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba kita diemin. Gitu betul. Kan. Dan kita nggak tahu ini sebenarnya kenapa gitu kan. Wajar nggak kalau kita marah balik? Nah, perlu dikendalikan ya. Iya. Betul sekali. Tetap baliknya ke kontrolnya ke kita sendiri gitu. Jangan mentang-mentang orang bikin sebel kita jadi kayak ke bawah, sebel balik gitu. Semuanya tergantung ke diri sendiri lagi gitu. Nah, ini juga ada kaitannya sama vibrasi gitu. Nah, ini aku jadi ingat, vibrasi dalam diri kita tuh kan ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Ketika orang ini marah, dalam psikologi ya, ketika orang ini marah, si A marah. Nah, terus di situ ada Mbak Wanda contohnya. Nah, Mbak Wanda posisinya lagi nggak marah nih. Nah, dia vibrasi positifnya harus lebih gede dibanding orang yang marah ini. Karena vibrasi itu ngalir. Aku pernah baca buku bahwasanya vibrasi itu kayak ini saluran listrik gitu, yang bisa ngalir antar orang gitu. Aku sama Mbak Wanda di sini, mungkin vibrasinya positif, vibrasiku juga positif, kita saling menggabungkan gitu. Jadi nanti enak.
Nah, kalau ada orang marah, vibrasi kita tuh memang harus dibesarkan, vibrasi positif, dan itu perlu effort ya. Kita nggak boleh kesolot emosi. Kalau kita kesolot emosi berarti vibrasi positifnya kita masih rendah. Seperti itu. Oke. Tadi kan aku sempet ya lihat CV-nya Tum Alif itu, wah banyak sekali organisasi yang sedang dijalankan ya. Baik dari yang linear dengan psikologi gitu, ada juga yang di IMM, di IPM, ada juga yang Duta Indonesia Juara gitu. Banyak sekali peran yang dijalankan dalam satu waktu dari 2025 sampai 2026. Nah, ngomongin organisasi ini kan pastinya kita tidak pernah akan putus dengan manusia gitu, dengan berkomunikasi dengan manusia itu pasti tidak akan pernah. Kan nggak ada organisasi cuma satu orang doang, banyak orang kan ya. Satu organisasi aja banyak orangnya. Lah ini tuh Alif itu banyak organisasi. Banyak ditambah banyak banget gitu kan ya. Nah, ketika kita makin banyak kenal dengan orang, kita makin dekat dengan banyak orang, pasti makin banyak juga personality atau watak sifat orang yang kita hadapi setiap harinya gitu. Nah, dari banyaknya peran yang kamu jalani ya, belum lagi menjadi anak, menjadi mahasiswa gitu. Bagaimana cara kamu meregulasi emosi kamu nih? Karena kan makin banyak kita bertemu orang lain, bertemu orang itu banyak banget yang masuk nih stimulusnya kan. Sedangkan tadi emosi itu bagian dari emosi itu adalah reaksi dari stimulus ya. Betul. Nah, gimana menurut Tum Alif? Oke, kalau untuk regulasi menurut aku sendiri itu sebenarnya simple ya, simple dan cuma butuh waktu 5 menit gitu. 5 menit pertama. Iya, serius. Nih, caranya jadi gitu. Caranya itu aku menjauh dari hal-hal yang membuat aku emosi, membuat aku marah gitu, memunculkan emosi marah gitu. Contoh orang lain nih, aku lagi kerja kelompok lah, let's say lagi kerja kelompok. Terus marah di situ kan, mungkin ada temennya yang nggak ini gitu, nggak sesuai. Nah, aku bilang ke teman-teman, aku izin ke kamar mandi bentar ya gitu. Izin ke kamar mandi bentar 5 menit. Aku 5 menit ke kamar mandi menyendiri, kemudian aku mengakui, oke, aku lagi marah, aku figure out kenapa sih aku marah, kok aku bisa marah, terus ini gimana cara aku mengelola amarahku itu gitu kan. Gimana cara aku mengelola amarah itu. Nah, setelah aku menyadari, kemudian mengakui kehadiran amarahku itu, aku tarik nafas, hembuskan. Nah, itu teknik yang paling simple, dan itu berhasil. Nah, setelah 5 menit menurut kita tuh udah agak redaan, nggak marah lagi, kita ketemu sama orang lain seperti itu. Nah, terus gimana kalau 5 menit itu nggak berhasil gitu kan? Nambah lagi waktu 10 menit. Contohnya, aku tuh maksimal 30 menit untuk berdiam diri ketika marah. Ini nggak berkelanjutan ya, maksimal 30 menit gitu. Nah, terus kalau tingkat amarahnya benar-benar yang udah tinggi banget nih, udah di puncaknya marah, itu gimana? Kalau 30 menit itu nggak berhasil, aku tuh healing gitu, keluar jalan-jalan. Karena apa? Otak itu nanti merespon stimulus yang ada di alam. Kayak, ini pemandangannya bagus nih, gitu kan. Udaranya sejuk. Nah, jadinya marah kita akan meredam gitu, secara perlahan. Seperti itu sih Mbak Wanda, kalau menurut aku. Oke. Kalau dari dalam Islam sendiri nih tuh, ada nggak sih sebetulnya kayak gimana Islam tuh mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi? Oke. Ada. Nah, ini ada kaitannya sama mata kuliah ya, psikologi transpersonal. Jadi tuh kalau Islam tuh memandang emosi sebagai sesuatu yang alamiah gitu. Jadi tuh kita boleh merasakan emosi tersebut. Tapi karena ini kajiannya dalam lingkup Islam tuh kayak mengajarkan pengendalian diri itu yang difokuskan ke ketakwaan. Jadi ketika kita marah, itu tuh kita memberikan solusi menggunakan hal-hal yang memang itu mendekatkan kita kepada Sang Pencipta gitu. Jadi pakai teknik spiritual kayak gitu. Contohnya kayak dzikir gitu. Dzikir kalau dalam psikologi barat itu kan meditasi ya. Iya betul. Meditasi. Nah, kalau dalam Islam tuh dzikir.
kita berdiam diri. Dikit tuh kan kayak ya udah cukup di kita dan Allah gitu kan. Betul kita dan sekali. Allah, kemudian kita juga berdiam diri di situ, kita bisa tuh menyadari emosi, terus habis itu mengakui emosi itu hadir, terus gimana sih cara meregulasinya gitu sambil zikir gitu kan. Terus habis itu apa? Sholat juga. Sholat. Aku pernah merasakan di SMA ya sebenarnya. Sholat itu sebagai tempat untuk aku istirahat gitu. Ketika satu hari itu benar-benar udah lelah banget gitu, lelah, terus habis itu mungkin marah juga, banyak pikiran. Ketika aku sholat, hadir, berkomunikasi dengan Allah, berarti ya itu tuh aku merasa tenang gitu. Aku merasa tenang. Terus wudhu juga. Ibaratnya kayak wudhu ini orang yang ngantuk gitu, orang ngantuk terus kita disuruh wudhu. Biasanya anak pondok tuh kayak gitu. Mbak ngantuk ya, wudhu sana gitu kan, nanti jadi fresh lagi gitu. Oh, kirain jadi tidur di kamar mandi. Oh enggak dong. Kesempatan. Nah gitu. Terus selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga lisan gitu. Menjaga lisan. Jadi ketika kita emosi, kita tuh harus menjaga lisan kita. Lisan tuh kayak ibaratnya pisau gitu. Betul. Yang bisa melukai orang lain gitu, buat orang lain sakit hati. Nah, ketika kita marah, biasanya ya kebanyakan orang tuh sulit untuk mengendalikan omongannya gitu. Kalau lagi emosi, iya. Ya, Ada kalimat gini, emosi itu gila sementara. Makanya ada kalimat yang waras ngalah. Kalau sama-sama emosi nih, iya. satu emosi, udah yang waras ngalah gitu ya. Iya, karena emosi itu gila sementara ya. Betul sekali. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, naudzubillahnya ya, mohon maaf ketika emosi mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian menyakiti hati orang lain gitu. Kotor gitu. Itu bukan gitu. Nah, itu benar gila sementara karena kayak menggebu-gebu gitu nggak sih? Iya, nggak bisa berpikir jernih. Nah, Jernih, mohon maaf. Kalau dalam Islam tuh kita harus menjaga lisan kita. Dan perlu diingat juga, ketika kita menjaga emosi, menjaga amarah, jaminannya tuh surga, teman-teman. Ada loh sebuah hadis yang mengatakan la taghdab walakal jannah gitu. Nah, ini berarti jangan marah bukan berarti nggak boleh marah. Ini jangan marah itu berarti gimana sih cara kita meregulasi amarah itu gitu. Nah, untuk meregulasi amarah itu kan sebenarnya susah. Makanya jaminannya surga. Surga kan didapatkannya susah ya. Betul. Nah, Islam tuh mengajarkan seperti itu. Kita perlu ingat bahwasanya orang yang bisa mengendalikan emosi, yang bisa mengendalikan amarah, jaminannya itu surga. Kalau di Islam, orang muslimah seperti itu. Oke. Tolong buat aku marah dong. Jangan dong. Nabung. Oke. Jadi oh iya, kadang kan kita lihat ya, kalau nggak kita sendiri ngerasain. Ada tuh misalkan orang yang disenggol dikit lah ya, mungkin dengan kalimat dari orang lain gitu, itu langsung sensitif banget. Tapi ada juga orang yang mungkin dijahatin banget, tapi dia itu tetap sabar, santai, nggak marah. Jadi sebetulnya marah itu seringnya itu saya lupa. Difaktori oleh apa gitu. Kenapa kok orang tuh bisa gampang banget marah, tapi ada juga orang yang udah dijahatin berkali-kali tapi dia tetap sabar gitu ya. Oke. Faktor marah tuh sebenarnya banyak banget. Tapi kalau menurut aku sendiri, faktor yang menyebabkan orang itu gampang marah ya tadi. Orang itu gampang marah itu pertama karena pikiran. Pikirannya tuh banyak banget gitu. Terus habis itu kegiatan dia selama satu hari itu, misal padat banget nih, terus dihadapi sama mungkin permasalahan yang menurut orang tuh sepele, tapi tuh kita gampang marah di situ karena ada pemikiran udah banyak banget, terus kita capek. Kondisi tubuh yang seperti itu akan mudah terpancing sama marah gitu, meskipun itu tuh hal sepele menurut orang lain ya. Terus orang lain tuh bilang, kok kamu gampang marah sih gitu. Tambah marah itu. Lagi marah dibilang kayak gitu, kan tambah marah ya. Nah, orang lain tuh sebenarnya nggak, ini kata psikolog aku ya. Iya. Orang lain tuh nggak peduli sama kita. Di belakangnya tuh kita ngapain tuh nggak peduli. Orang lain tuh pedulinya ya kita hadir di saat itu juga dalam keadaan pengennya tuh kita ya nggak marah, ceria gitu kan. Orang lain tuh nggak peduli kamu habis ngapain.
kayak kamu sibuk selama 1 hari itu sampai nggak sempat makan kayak gitu. Contohnya aku pernah seperti itu. Nah, itu lebih ke nggak peduli ke diri sendiri sih ya Bu. kita nggak boleh ditiru. Nah, gitu. Ditambah pikirannya banyak, ada laporan praktikum dan sebagainya. Tapi aku harus hadir di saat itu juga dalam keadaan ceria. Orang lain, anak-anak aku nggak peduli aku habis ngapain, nggak peduli pikiranku isinya apa gitu. Oleh karena itu, ketika aku dalam keadaan seperti itu, sebenarnya dalam meregulasi emosinya tuh cukup struggle dibanding yang biasanya. Karena keadaannya lagi capek, banyak pikiran, untuk meregulasi emosinya lebih lama gitu, lebih lama. Tapi nggak akan aku luapin ke anak yang memang itu tuh bukan penyebab marah, karena kasihan gitu kan, dia nggak tahu apa-apa gitu. Iya, maka dari itu masih bisa meregulasi, hanya saja butuh waktu lama gitu. Seperti itu Mbak Wanda. Baik, terima kasih kepada Tum Alivia yang sudah berkenan hadir dan sharing dengan kita tentang emosi, di mana emosi ini sebelumnya sering disalahartikan ya oleh kita semua. Dan semoga kedepannya bisa mampir lagi di podcast kita. Dan buat teman-teman jangan lupa saksikan dan nantikan episode-episode selanjutnya di podcast PKIM Psikologi dan juga Pipsi. Nah, jangan lupa tonton ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.